Teman-teman, mari kita mendengarkan pidato Pak Prabowo Subianto yang begitu menggelegar dan menggetarkan hati para pendengarnya. Mari kita simak bersama. Ulama serta Konvensi Besar Nahdlatul Ulama. Saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, berapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu, Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang. Karena beliau berani. Sekarang pun, saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Mantap. Tegas. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yes, mantap. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, Mantap. siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Yes. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian.
Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai negeriku. Teman-teman, kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian seluruh rakyat Indonesia, di mana pidato Pak Prabowo Subianto yang begitu menggelegar di acara Hari Ulang Tahun 102 Nahdlatul Ulama. Pak Prabowo mengatakan di 100 hari pertama pemerintahannya masih baik-baik saja bagi para kabinetnya. Hanya diperingati saja jika ada kekurangan-kekurangan. Tapi per hari ini saya kira dengan jelas Prabowo Subianto dengan tegas pernyataannya terhadap kinerja para kabinetnya itu sebagai ultimatum politik. Bukan tidak mungkin para menteri dan kepala-kepala bagian dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar Prabowo Subianto itu di kemudian hari akan dilakukan tindakan-tindakan tegas seperti reshuffle politik dan pergantian kabinet. Kata Prabowo, kalau mereka itu benar-benar bandel dan dablek, maka mereka akan ditindak. Saya kira ini satu tindakan tegas, dan sebenarnya tindakan-tindakan yang seperti ini sudah lama ditunggu oleh publik. Kira-kira Prabowo Subianto itu kapan akan melakukan reshuffle kepada para kabinetnya? Kita telah tahu bersama, sejak awal para menteri Prabowo ini sudah banyak melakukan suatu blunder-blunder politik. Dan kesalahan-kesalahan itu justru menyusahkan rakyat. Akhir-akhir ini soal kekisruhan terkait dengan tabung gas ukuran 3 kg yang awalnya para pengecer tidak boleh lagi berjualan gas tersebut. Dan itu menyebabkan seluruh rakyat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada yang sampai meninggal hanya gara-gara itu. Nah, persoalan pagar laut di Tangerang sampai hari ini, kita bisa memang melihat ada pembongkaran pagar tersebut. Soal hak guna bangunan memang benar sudah dicabut. Tetapi aktor utama yang ada di balik itu, yang dinilai yang paling berperan dalam hal itu, sampai saat ini juga belum terungkap. Sebenarnya itu kalau terungkap merupakan suatu nilai-nilai hukum yang berlaku bagi negeri ini. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto pada pidatonya itu, merupakan sinyal politik bahwa beliau bukan tidak mungkin akan melakukan reshuffle politik dalam waktu dekat ini. Ini sudah cukup bagi rakyat melihat bulan madu politik antara Prabowo dengan pendukungnya, antara Prabowo dengan partai-partai pengusungnya. Jadi ketika ada tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan negara, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, maka Prabowo Subianto akan didukung secara total oleh seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan reshuffle dan pergantian kabinet. Bahkan akan menindak mereka yang jelas-jelas tidak pernah bekerja untuk bangsa dan negara ini. Pidato Pak Prabowo yang sangat keras, jelas, memberi uraian ketika memberi pembekalan kabinet, terutama menyangkut tuntutan rakyat tentang reshuffle. Karena ada banyak problem di dalam 100 hari masa kerjanya, dan hal itu tidak bisa diselesaikan oleh kabinet yang sangat besar itu. Hal yang mau kita garis bawahi adalah bagaimana konsistensi dari seorang presiden untuk menuntut kemaksimalan para kabinetnya. Tetapi seringkali apa yang dipidatokan terhalang oleh situasi masing-masing kementerian, terhalang oleh kekacauan koordinasi di dalam sistem manajemen pemerintahan. Kepala negara menginginkan kabinetnya menjadi
orang yang bekerja hanya untuk rakyatnya saja. Isu kabinet harus segera dieksekusi untuk memulai harapan baru bagi Pak Prabowo. Tanpa ada evaluasi menyeluruh terhadap kabinetnya, saya rasa rakyat akan ragu terus pada kepemimpinannya. Yang menjadi tantangan kepada Pak Presiden Prabowo dalam sebuah reshuffle kabinet ada menyangkut beberapa hal soal balas jasa politik. Kita tahu para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan adalah orang-orang yang ikut berkontribusi dalam pemenangan Presiden Prabowo di tahun 2024 tahun yang lalu. Tentu sangat menjadi polemik dan dikhawatirkan bahwa pernyataan Presiden ini akan menjadi problematik, di mana kemenangan Presiden juga sebagai bentuk kerjasama dari berbagai pihak politik, kelompok, dan para relawan. Ini juga perlu diperhitungkan sebagai bentuk jasa politik. Nah, hal-hal itu akan menjadi ganjalan bagi Pak Prabowo untuk menindak mereka yang sebenarnya di dalam pekerjaannya tidak pro rakyat. Saat ini Prabowo bulan madu politiknya mesti diselesaikan agar tidak punya utang budi di masa yang lalu. Nah, yang menjadi utang budi Prabowo saat ini adalah utang budi politik di masa depan terhadap bangsa dan negara ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah kira-kira tanggapan saya. Dan jika ada tanggapan atau pendapat-pendapat tentang situasi politik di negara tercinta ini, silakan cantumkan di kolom komentar, sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam damai negeriku. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.